الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah wa imani wa rahimakumullah, dari kitab Al-Fusul di Siratul Rasul pada halaman yang ke-107 dari terjemahnya kita lihat. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, pada malam harinya, yakni malam yang bertepatan dengan malam Jumat pada tanggal 17 Ramadan, di mana keesokan paginya akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW salat dengan menghadap kepada Jir, salah satu akar pokok pohon yang ada di daerah Badar. Ketika Rasul pagi harinya melihat pasukan Quraisy telah datang dengan membawa bala tentaranya, beliau berdoa, beliau berkata, Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah, inilah orang-orang Quraisy, qad akbalat fi fakhriha wa khuyalaiha, sungguh mereka datang dengan membawa segenap kesombongan dan kebanggaan, yakni bangga terhadap diri mereka. Tuhadduka wa tuhaddu rasulah, mereka datang dalam rangka menentangmu dan juga menentang Rasulmu. Ini Nabi mengadukan kepada Rabbul Alamin tentang kesombongannya orang-orang Quraisy. Dan kita mengetahui tidak akan pernah menang orang-orang yang sombong dan bangga kepada diri mereka sendiri. Bukankah nenek moyang mereka, maksud saya pendahulu mereka dari orang-orang yang sombong adalah iblis? Allah mengatakan kepadanya, Allah menceritakan tentangnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kala kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, seluruh malaikat itu pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan merasa sombong, maka iblis itu menjadi golongan orang-orang yang kafir. Dan kita mengetahui orang yang ingkar kufur tidak akan menang. Maka Nabi menegaskan dengan kalimat, Allahumma hadi Quraisy, inilah orang-orang Quraisy, qad akbalat fi fakhri wa khuyalaiha, mereka datang dengan kebanggaan dan kesombongan mereka.
Ini isyarat bahwa mereka tidak akan menang. Ditambah dengan kalimat Nabi dengan berkata tuhadduka wa tuhaddu Rasul. Mereka menentangmu dan menentang Rasulmu. Dan tidak akan beruntung orang yang menentang Rasul. Dirasakan oleh orang Quraisy. Sehingga beliau berkata, ada di antara orang-orang tersebut yaitu Hakim bin Hizam, juga Utbah bin Rabi'ah. Kedua lelaki ini pada asalnya mereka sudah ingin pulang, membawa pasukan Quraisy, membawa pasukan mereka untuk pulang, meninggalkan pertempuran. Karena mereka memandang dan mengetahui bahwa Abu Sufyan dan juga kafilahnya telah sampai ke Mekah dengan selamat. Tidak ada faedahnya mereka berperang melawan pasukan yang Rasulullah SAW. Dan mereka tahu itu tidak akan menang. Tapi Abu Jahal menolak. Siapa nama Abu Jahal? Dayat mana Dayat? Dayat mana? Nah, Abu Jahal itu namanya siapa? Dia itu sama kunyahnya juga, disebut Abu Hakam. Udah, kalau itu pertanyaan yang kedua, kenapa disebut Abu Hakam? Ada yang bisa jawab? Sudah saya sampaikan toh? Saya tanya, sudah saya sampaikan belum? Ikhwan, kalau antum diem itu antum kayak anak gadis aja. Anak gadis itu kalau ditanya itu diem aja gitu. Ya, sudah saya sampaikan belum? Sudah. Antum lupa? Antum lupa? Antum nggak jawab juga, berarti antum nggak lupa. Benar. Abu Jahal dulu disebut dengan Abu Hakam. Siapa nama aslinya Abu Jahal? Masa mau PR lagi buat antum? Akhwat ada yang tahu? Coba buka catatannya. Saya kasih waktu 1 detik. 1 menit. Buka catatannya. Sabar mana? Ada yang saya dulu tadi. Sabar. Nah, jangan ragu. Siapa? Ahsan. Soal yang kedua tadi itu, kenapa dia disebut dengan Abu Hakam? Nabi menggelarinya Abu Jahal. Tapi orang-orang Quraisy dulu menyebutnya dengan Abu Hakam. Kenapa? Nah, ada yang bisa? Abu Raja bisa? Dayat. Kenapa? Ahsan. Jika dua orang Quraisy berselisih, maka mereka akan datang kepada Abu Jahal dan menerima apa yang menjadi keputusannya Abu Jahal. Ahsan. Berarti Dayat baca ulang bukunya, bagus ya. Antum jangan kalah sama Dayat, insyaallah ya. Baik. Tapi Abu Jahal ini menolak karena ada bibit-bibit kesombongan dalam dirinya. Dia menolak kebenaran sampai Nabi menggelarinya dan menyebutnya dengan kunyah Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal memerintahkan saudaranya Amr bin Al-Hadrami untuk menuntut saudara kandungnya yang terbunuh. Siapa yang masih ingat? Dia terbunuh oleh salah seorang pemanah kaum muslimin ketika terjadi perang di bulan haram. Ada yang masih ingat? Peristiwanya ingat ya? Yaitu menghadap, kemudian karena khawatir pasukan Quraisy ini nanti akan sampai ke Mekah kembali, pada itu kesempatan mereka untuk melawannya, lalu salah seorang pemanah kaum muslimin memanah dan mengenainya lalu mati. Sehingga orang Quraisy mencela kaum muslimin karena mengatakan bahwa kaum muslimin telah melanggar bulan haram, sampai turun ayat yang justru memberikan penjelasan kebalikannya. Kekafiran mereka, sikap mereka menghalangi manusia dari jalan Allah itu lebih jelek.
Ada yang masih ingat? Siapa? Amr bin Al-Hadrami yang kita sebut ini tadi. Nah, yang diperintahkan oleh Abu Jahal, diperintahkan oleh Abu Jahal ini saudaranya Amr bin Al-Hadrami, dibangkitkan semangatnya untuk menuntut darah. Pada ketika itu Hakim dan juga Utbah, Hakim bin Hizam, Utbah bin Rabi'ah, jadi debat. Secara perdebatan Quraisy bisa menerima. Kenapa? Karena pasukannya kaum Quraisy, kafilahnya Abu Sufyan dengan perlengkapannya sudah sampai di mana? Makkah. Tapi memang Abu Jahal terkenal orator, lebih tepat provokator, ya. Sehingga kaum Quraisy pun kembali bangkit. Akhirnya mereka berteriak-teriak. Saudaranya Amr bin Hadrami mengatakan dengan kalimat, "Duhai Amr, duhai Amr." Maksudnya, kasihan ke engkau wahai Amr, kalau seandainya orang-orang Quraisy tidak menuntut darahmu. Orang Quraisy itu paling pantang kalau disebut nama masalah kemuliaan keluarga. Dan itu berlaku sampai sekarang. Yang tanya sama Ustaz, untuk yang pernah tinggal di Riyadh gitu ya. Ya. Makanya apabila rahimahullah tumbuh semangatnya sehingga perang sudah tidak mungkin dielakkan. Melihat situasi seperti ini, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah segera mengatur barisan. Rasulullah mengatur barisan kaum muslimin. Kemudian beliau kembali ke kemah. Apa nama kemahnya dalam bahasa Arab yang kemarin saya sebutkan kepada antum? Dayat. Dayat. Apa saja? Ulang apa ya? Hadis nama orang atau hadis? Itu nggak jelas ya. Ulang Pak, apa namanya Pak? Hah? Jadi berubah ini. Siapa yang bisa? Sempurnakan sudah. Apa namanya? Ahsan. Coba antum ulang ya. Baik. Hadis sih. Coba antum ulang. Pakai L atau pakai R? Pakai L atau pakai R? Baik. Ingat-ingat ya. Jadi kembali ke sana bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala, bersama sejumlah orang dari kaum Ansor segera berdatangan ke kemah Nabi. Ini membuat pada betis melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan mereka kepada Nabi. Mereka lebih senang jasad mereka yang terluka daripada Nabi yang terluka. Mereka lebih berbahagia darah mereka yang mengalir daripada darah Nabi yang harus mengalir. Ini pengorbanan mereka, kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu muncullah laki yang bernama Utbah dan Syaibah. Dua-duanya putra Rabi'ah yang tadinya berniat mau pulang ke Mekah tadi. Si Utbah ini. Tapi dia bersama dengan Syaibah. Dan dia bersama pula dengan Walid bin Utbah. Tiga lelaki ini menantang bertarung satu lawan satu. Itu menunjukkan bahwa dahulu perang itu seperti ini. Biasanya diawali dengan apa? Iya, satu lawan satu. Apa dua gitu kan. Maka keluar tiga pasukan kaum muslimin, tapi yang keluar semuanya Ansor. Tiga-tiganya orang Ansor, orang Quraisy. Mereka berkata ketika menjumpai Auf, Muawid serta Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, ketiga orang Quraisy itu berkata, "Kalian ini siapa? Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami Ansor." Kata orang Quraisy ini, "Kalian tandingan yang setara dan terhormat, tapi kami tidak menginginkan kecuali anak-anak paman kami sendiri." Artinya mereka mau berhadapan dengan siapa? Muhajirin, bukan mau berhadapan dengan Ansor. Nah, mendengar ini, Ali bin Abi Thalib keluar. Kemudian Ubaidah bin Haris dan satu lagi
orang yang sangat dicintai nanti. Yang sebagian ulama menyebutkan, ada sebagian riwayat yang menyebutkan beliau digelari dengan apa? Asadullah. Asadul, salah satu singa di antara singa-singanya Allah Ta'ala. Ini Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang Allah, Ali berhadapan dengan Al-Walid. Terjadi perang, Ali berhadapan dengan Al-Walid, Ali berhasil membunuh Al-Walid. Hamzah pun berhadapan dengan Utbah. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan yakni Syaibah, bukan Utbah. Dan Hamzah pun berhasil membunuh lawannya dengan izin Allah. Sementara Ubaidah berhadapan dengan salah satu, kalau tidak Utbah maka dia Syaibah. Mereka perang yang paling lama. Ketika Utbah menebas dengan pedangnya, maka musuhnya pun demikian, silih berganti. Sampai akhirnya ketika Ali dan Hamzah melihat ini, ada inisiatif dari mereka untuk membantu Utbah. Maaf, untuk membantu siapa? Ubaidah. Wallahu ta'ala bisawab. Mereka ingin ikut perang melawan lawan daripada si Ubaidah ini. Takdir Allah, dalam peperangan tersebut Ubaidah terluka. Musuhnya pun terluka sampai kepada kematiannya. Ubaidah kakinya terkebas. Dalam satu riwayat pergelangan kakinya putus. Dalam riwayat yang lain betisnya yang putus. Wallahu a'lam bishawab. Maka digotonglah Ubaidah. Dia tidak wafat pada hari itu juga. Hanya saja lama-kelamaan lukanya itu membusuk. Dengan takdir Allah, beliau pun meninggal di sebuah tempat yang disebut dengan As-Safra. Semoga Allah merahmati dan meridhai Ubaidah radhiyallahu ta'ala. Ikhwabillah rahimahullah. Yang kita bisa ambil faedah, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kufar. Ketika mereka telah mentauhidkan Allah, ketika mereka telah meletakkan kecintaannya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW dan kepada agama Islam ini, maka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Walaupun mereka mengetahui bahwa orang-orang Quraisy itu terkenal dan sudah terlatih dengan pedang dan cara berperang. Tapi lihat, Ali dalam usia yang masih muda, belasan tahun, ia berhadapan dengan musuhnya Al-Walid. Beberapa riwayat menyebutkan Al-Walid ini termasuk orang yang pandai dalam bermain pedang. Tapi Allah menangkan. Kita mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan itu hadiah dari Allah Ta'ala. Tugas kita yang penting jangan takut kepada musuhnya Allah Ta'ala. La takhafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka musuh Allah, takut saja kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ali bin Abi Thalib ketika firman Allah surah Al-Hajj ayat 19 yang menyebutkan hadani khasnani ikhtasamu fi rabbihim, inilah dua golongan yang mereka bertengkar dan mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, yakni golongan mukmin dan golongan kafir. Maksudnya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pertempuran terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir di medan antara tiga lelaki muslim. Sebutkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah siapa? Bin siapa? Abdul, kemudian Ubaidah ibn Haris berhadapan dengan tiga orang kafir Quraisy. Sebutkan. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah. Nah ini ikhwan rahimahullah. Apa faedah yang berikutnya? Sunnatullah, setiap orang yang sudah berada di atas tauhid dengan benar,
membela agama karena Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan beragama dengan agamanya Allah, Allah akan takdirkan dia berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Itu tidak bisa dihindari. Paham tak? Tidak bisa dihindari. Bagaimanapun mereka akan menghindari musuhnya, tetap Allah akan pertemukan. Itu sudah sunatullah sejak zaman sebelum Nabi diutus, sebelum Rasulullah SAW ada, sejak zaman Ibrahim dan sebelumnya, bahkan dari kalangan Rasul yang pertama kali diutus siapa? Nuh alaihissalam. Allah akan hadapkan setiap ahlu tauhid dengan ahlu syirik, setiap ahlu hak dengan ahlu batil. Itu tidak mungkin dihindari. Imma berhadapan dengan hujjah, wa imma berhadapan dengan suyuf, al-sayf, dengan pedang, dengan senjata. Sebab itu Anda lihat Imam Muhammad Al-Tamimi menasihati kita, ahlu sunnah itu harus mempersiapkan dua senjata. Cepat atau lambat dia akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Dua senjata yang dipersiapkan. Senjata yang pertama apa itu? Ilmu. Dan itulah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang Quraisy dengan hujjah memerangi mereka. Senjata yang kedua dengan pedang, dengan kekuatan. Pedang ini, kekuatan ini datang setelah ilmu pengetahuan. Lalu akan turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah perang Badar ini. Orang Quraisy tidak akan menyangka 3 utusan Quraisy itu mati semua. Oleh itu tidak menyangka. Karena memang ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafatnya Ubaidah, apakah itu mengecilkan hatinya kaum muslimin? Tidak. Justru itu menambah semangat kaum muslimin. Kematian Ubaidah itu menjadi kebaikan bagi Ubaidah. Bukankah ada beberapa ayat bahkan riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berperang di medan Badar? Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Nah, saya menurut, maka kisah peperangan ini juga memberikan faedah kepada kita tentang kaum muslimin itu tidak ada yang pengecut. Di saat mereka datang 3 utusan dan kita lihat kemuliaan orang Ansor, mereka lah orang yang pertama kali menghadapi orang ini. 3 orang Quraisy datang, kita tidak mengatakan bahwa Muhajirin penakut, sama sekali tidak. Tapi lihat saking cintanya orang Ansor, maka orang Ansor ini berhadapan terlebih dahulu. Dan kita mengetahui bahwa orang Ansor menolong Nabi, menolong kaum muslimin tentu dengan izin Allah Taala sepenuh hati. Bukan hanya menolong orang Muhajirin yang datang dalam keadaan miskin, memberikan hartanya orang Ansor kepadanya, memberikan kebunnya kepada orang Muhajirin, tapi mereka siap mengorbankan nyawanya. Mereka lebih siap untuk berhadapan dengan orang-orang Quraisy sebelum saudara mereka dari kalangan Muhajirin berhadapan. Ya, mereka memiliki sikap mengutamakan saudaranya. Ini pelajaran penting buat kita. Siapa di antara kita saat ini yang meniru jejaknya orang Ansor? Sementara setiap kita pada hari ini ingin disebut sebagai apa? Salafi, pengikutnya para sahabat. Kan begitu kan? Siapa di antara kita yang lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan diri sendiri? Seperti Ansor ini. Demikian pula sebaliknya, orang Muhajirin bukan orang yang berlindung dari balik punggungnya saudara yang tidak. Ketika orang Quraisy mengatakan yang kami inginkanlah anak-anak paman kami, maka dengan gagah berani 3 orang ini muncul, datang tanpa rasa gentar, agar mereka mengerti bahwa kaum muslimin tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, ini mengajari kepada kita untuk punya sifat apa yang berdua. Apa yang kedua? Bahkan 3, khauf, raja, dan tawakal. Kepada siapa? Allah Taala. Mengharap hanya kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, tidak dilakukan lagi. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Hajj yang memang merupakan surat Makkiyah. Meskipun perang Badar terjadi sesudah itu, hanya saja kisah pertandingan 1 lawan 1 mereka itu adalah kisah yang paling sesuai dengan pengertian ayat ini.
Yang satu berperang karena membela Allah, agama Allah, sedangkan yang satu mereka berperang dengan kesombongan dan bangga diri menentang Allah dan Rasulnya. Apa buahnya? Kemenangan bagi yang membela Allah dan kebinasaan bagi orang-orang yang membenci dan memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian kita melihat selanjutnya, situasi semakin memanas, kemudian perang semakin sengit, sampai akhirnya kemenangan itu pun datang. Kita nggak mungkin menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya perang itu. Perang itu sangat dahsyat. Sedikitnya kaum muslimin berhadapan dengan apa? 300 sekian kaum muslimin berhadapan dengan 1000 sekian orang-orang Quraisy. Apabila imannya, berarti 1 banding berapa jemaah? 1 lawan 3. Coba antum lihat orang berantem 1 lawan 3. Anda bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Tapi tidak bisa dicerna oleh akal. Karena memang pertolongan itu hanya Allah Ta'ala. Justru Allah tampakkan yang sedikit ini menang dari kelompok yang lebih banyak. Dan Nabi berdoa terus bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sorban beliau itu jatuh dan beliau tidak memperdulikannya. Abu Bakar langsung memperbaiki letak sorbannya itu, kemudian berkata, wahai Rasulullah, cukup. Sesungguhnya Rabbmu pasti memenuhi janjinya kepadamu. Rasulullah melanjutkan doanya kepada Allahumma intahli hadhil isabah la tubat fil ardi. Ya Allah, bila kelompok kaum muslimin hari ini mereka binasa, niscaya engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Kalau orang Quraisy dan Muhajirin yang berperang ini mereka ini mati semua dan kalah, engkau tidak akan diibadahi oleh Allah, oleh manusia lagi. Nabi ulang-ulang doa ini, Nabi ulang-ulang terus doa ini, sampai Allah kabulkan permintaannya. Dan kita yakin bahwa doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap doa akan dikabulkan oleh Allah juga terpenuhi syaratnya. Tentu doa Nabi terpenuhi syaratnya. Sebab itu turunlah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, ingatlah tatkala engkau memohon pertolongan kepada Rabbmu, Allah perkenankan permohonanmu bagimu. Allah berkata, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, mendatangkan bala bantuan kepadamu 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah kuatkan kaum muslimin dengan menurunkan pertolongannya dari kalangan malaikat. Tentara Allah dari kalangan malaikat 1000 malaikat. Kalau tadi pasukan kaum musyrikin itu 1000 sekian dan mereka kafir, tidak ada kemuliaan sedikit pun pada diri mereka, Allah turunkan makhluk yang terbaik. Maksud saya yang terbaik di sini yang tidak melakukan perbuatan maksiat. Jelas para nabi lebih utama daripada malaikat. Oke? Para nabi lebih utama daripada malaikat. Tapi yang saya maksud di sini Allah turunkan malaikat yang tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak berbuat kedurhakaan kepada Allah untuk membantu kaum muslimin. Dalam beberapa riwayat disebutkan orang-orang Quraisy melihat ada seorang lelaki yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Lelaki ini ternyata iblis yang menyerupai bentuk manusia. Dan rupa yang diserupainya serupa dengan lelaki bernama Suraqah bin Malik. Wujudnya Suraqah bin Malik. Dan iblis ini melihat pasukan kaum muslimin dibantu oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya Allah. Sehingga dalam satu riwayat dari Imam Bukhari dijumpai Suraqah ini lari meninggalkan pasukannya kaum Quraisy. Padahal dialah yang memompa semangatnya orang Quraisy untuk memerangi orang Muslim. Tapi dia lari terlebih dahulu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Abu Sufyan menceritakan bagaimana mereka melihat sesuatu yang berwarna putih dengan jumlah yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mereka menyebutkan, tapi riwayat hal itu diperbincangkan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya pasukan kaum muslimin itu barisannya rapat,
dan semua yang berbaris itu berwarna apa? Putih. Oh, mana bisa? Anak kuliah ini pertolongan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, faedah yang bisa kita ambil saudara kaum muslimin, seperti Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Abshir ya Abu Bakar." Sambutlah kabar gembira ini wahai Abu Bakar, hadza Jibril. Inilah malaikat Jibril. Ala sanayaun naqu. Dia sudah datang di sela-sela arakan kumpulan awan. Nabi melihat Jibril. Nabi melihat Jibril, dan ini menandakan bahwa datang lagi malaikat-malaikat yang lainnya. Ini memberikan kepada kita bahwa kaum muslimin itu tidak sendirian. Oke, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada kita, insyaallah. Kalau kaum muslimin meninggal dunia di medan perang itu bukan sebuah kerugian. Bagi kaum muslimin berperang itu dua keutamaan, atau salah satunya dia memperolehnya. Jika dimenangkan oleh Allah, dia dapat harta rampasan perang, maka Allah akan memuliakan. Maka Allah akan memuliakan dengan agamanya. Jika dia meninggal dunia, Allah akan ampuni dosanya bersama dengan mengalirnya darahnya. Lalu Allah akan memasukkannya dalam surga, insya Allah. Nah, sebab itu saudara kaum muslimin rahimahullah, begitulah seharusnya kita dalam mempelajari agama, mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. Jangan merasa sendirian. Sekalipun kita banyak menjumpai orang itu memusuhi kita, sekalipun kita banyak menjumpai orang itu memburukkan diri kita, jangan merasa sendirian. Ketika kita mengetahui kita di atas kebenaran, kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan Sunnah Nabi, dengan apa yang difahamkan oleh para salafun saleh, apa yang dipahami oleh para salafun saleh, jangan takut. Allah akan menolong kita. Dan pertolongan Allah itu dekat, dan janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqq la yukhlifullahu wa'dah. Sesungguhnya janji Allah itu benar, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Sampai di sini penggalan dari perang Badar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana Suraqah bin Malik Ibnu Ju'shum ini dilari turun langit merasa takut. Bagaimana perang lagi bernama Suraqah bin Malik Ibnu Ju'shum ini merupakan penjelmaan dari iblis dalam membuat kerusakan dalam tubuhnya orang Quraisy itu sendiri. Insyaallah kita akan pada pertemuan yang akan. Ada pertanyaan? Maksudnya kalau begitu seolah-olah Nabi tahu bahwasanya tidak ada, bahwasanya seolah-olah Nabi mengatakan bahwa nanti tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Nah, ini pertanyaan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dalam kitab Hadil Hadith yang baik itu usia juga dijelaskan bahwa maksud doa Nabi dengan berkata la tuqbalu fil ardi, maksudnya orang muslim yang ada pada hari ini akan mati semua, maka tidak ada lagi dari kalangan muslim yang ada pada hari itu menyembah Allah lagi, karena sudah mati. Bukan maksudnya tidak akan ada lagi menyembah di masa yang akan datang. Oleh karena Allah berbuat segala dan Allah berkata fa'alul lima yurid. Dua, di sini justru menunjukkan bahwa Nabi nggak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Makanya kalimat doanya yang berkata intahli hadir isabah, jika seandainya umat ini mereka binasa. Berarti menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu apakah umat ini binasa atau tidak. Oleh, jadi ini sudah menunjukkan bahwa Nabi bersungguh-sungguh dalam doanya. Harapannya sangat amat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah bahwa seorang nabi pun butuh pertolongan dari Allah dengan cara berdoa. Kalau Nabi doanya seperti ini bersamaan, mestinya kita lebih daripada itu. Lebih daripada itu maksudnya ya kita lebih butuh lagi dengan doa. Nabi tidak tahu masa datang. Oh, tidak tahu masa datang. Allah. Baik. Allah.
memastikan bahwa kata kami adalah malaikat. Kalau tadi itu malaikat yang datang 1000 orang karena ada ayat yang menyebutkan. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Dan Nabi yang mengatakan kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakar, hada Jibril. Sambutlah kabar gembira ini wahai Abu Bakar. Ini Jibril sudah datang, berada di atas sela-sela awal. Nabi yang mengatakannya. Nah kalau yang tertangkap sama kami itu dia kalau malaikat, kalau jin, kan? Bisa jadi jin, warnanya putih, Ustaz, memang jin nggak bisa pakai baju putih, kan? Sangat bisa jadi. Mungkin itu jin. Kalau kalian sama malaikat, mungkin juga hanya karena bias cahaya, seolah-olah berbentuk sesuatu, kemudian karena manusia itu punya daya air yang tinggi. Saya kan, ada orang melihat sesuatu yang besar, takut, ternyata apa? Bayangannya sendiri kan gitu ya. Kan seperti itu. Nah, ada orang yang foto dibuat-buat seolah-olah itu menjadi seperti itu. Padahal itu khayalan dia saja. Jadi kita tidak tahu kalau itu malaikat atau tidak. Ya, ada yang lain. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.